Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum dimulai pembelajaran, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membedakan pengucapan Subhanallah, Masya Allah, terus Insya Allah, dan Allahu Akbar. Oke, sebelum dimulai kita baca doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa siapa sekarang? Sok Ibnu. Sikap berdoa dimulai. Sekarang kita sebelum memulai pembelajaran ada di absen dulu, tapi kita tadarusan dulu ya. Oke, kita suratnya surat Al-Maun saja ya. Yuk, mulai. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke, Bapak absen dulu ya. Abian, Ardiansyah, Arliandi, mana? Arsyad Kadafi, Arul, mana Arul? Masih hidup Arul? Arya, Kesi. Sebelum dimulai semuanya berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Berdiri di tempat. Di tempat, nggak jalan-jalan. Berdiri. Pegang lutut. Oke, pegang pundak. Pegang mata. Oke, tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan. Oke, semangat lagi ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke materi dulu. Jika kalian jatuh, terpeleset, apa yang kalian ucapkan? Ada yang bilang aduh, boleh. Harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah supaya kalian jatuhnya mendapatkan pahala. Jangan sampai udah mah kalian jatuh dapat dosa juga, gitu ya. Oke, yang pertama kalimatnya adalah subhanallah. Subhanallah itu diucapkan ketika kalian melihat ciptaan Allah, kalian melihat gunung yang indah, melihat pelangi, melihat pemandangan, kemudian melihat laut, pantai. Kalian bukan ucapkan wow bagus, bukan, tapi Masya Allah, subhanallah bagus sekali pemandangannya, atau subhanallah sangat indah sekali lautnya, ya. Jadi bukan bilang wow atau misalkan bilang yang lainnya, ya, yang bisa mendapatkan pahala. Selanjutnya, subhanallah juga bisa diucapkan ketika ada sesuatu keciptaan Allah atau sesuatu yang terjadi yang langka terjadinya. Contoh misalkan terjadinya pelangi, terus adanya misalnya hewan yang bisa bicara, terus ada monyet yang bisa naik motor misalnya ya, bisa mengendarai motor misalnya ya, atau ada kerbau, ada kerbau yang bisa menirukan suara burung misalkan ya, atau misalnya
ada semut yang besar yang bisa mengendarai sepeda misalkan ya. Jadi sesuatu yang langka terjadi itu kita ucapkan subhanallah ya. Ada misalkan ada tikus bisa terbang misalkan ya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada Masya Allah. Kira-kira Masya Allah digunakan ketika apa? Ketika kalian melihat ciptaannya manusia. Contoh, misalnya ada lukisan yang bagus. Atau ada layang-layang yang bagus. Atau misalnya ada kain batik. Batik itu kan dibuat sama manusia ya, diukirnya. Nah, kalian ucapkan Masya Allah. Atau misalnya kalian mendapatkan sesuatu yang rezeki atau panen misalkan ya, selain mengucapkan alhamdulillah, kalian ucapkan juga Masya Allah. Biasanya suka digabungin dengan Masya Allah, tabarakallah. Ada yang panen padi banyak, misalkan Masya Allah, tabarakallah, panennya bagus. Kemudian yang kedua, ada panen cabai misalkan atau panen buah-buahan, kalian ucapkan Masya Allah. Misalnya ada sesuatu yang dibuat oleh manusia, dikerjakan oleh usaha manusia, itu ucapkan Masya Allah. Walaupun sebetulnya itu adalah kuasa dari Allah. Yang ketiga, Insya Allah. Insya Allah diucapkan ketika apa? Wacana. Oke, yang ketiga insya Allah diucapkan ketika kalian akan membuat sebuah rencana ya. Jadi yang pertama tadi ada subhanallah. Kemudian yang keduanya ada Masya Allah. Ini nggak usah ditulis ya. Yang ketiganya ada insya Allah. Dan yang terakhir nanti ada Allahu Akbar. Oke, insya Allah itu misalnya, insya Allah besok kita ngerjain PR di rumah. Insya Allah, misalkan ada yang ngajak teman, besok main ke rumahku ya, kita makan pizza misalkan. Kalian jawab insya Allah ya. Jadi sesuatu yang kalian rencanakan atau janji, itu ucapkan insya Allah. Karena artinya insya Allah itu adalah jika Allah menghendaki ya. Jadi kalau misalkan dikehendaki Allah bisa, tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Ya. Terakhir Allahu Akbar. Kapan diucapkannya Allahu Akbar? Ketika terkejut bisa, kaget. Terus selain terkejut ada lagi. Ketika apa? Ketika azan. Terus apa lagi? Qomat. Ketika ada petir bisa. Oke, takbir itu sebagai penyemangat kita untuk ketika menghadapi sebuah ujian atau cobaan. Misalnya ada banjir itu cobaan atau kesenangan. Nah, supaya kita tabah menghadapi musibah banjir, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Ada gempa, ada tsunami, terus ada longsor. Ada kebakaran, misalnya rumahnya kebakaran, misalkan ucapkan Allahu Akbar supaya menambah ketabahan kepada kita dan menambah semangat kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengaplikasikan semuanya ya. Lembar yang awal itu akan ada nama anggota kelompok. Kalian tulis nama-nama kelompoknya sama kelasnya. Ya.
kelompoknya Ramdan. Yuk maju ke depan kelompoknya Ramdan. Maju semuanya maju. Semuanya baris di depan. Yuk. Insya Allah besok aku akan mengerjakan PR di rumahmu. Allahu Akbar, terjadi longsor. Allahu Akbar, ada rumah kebakaran. Masya Allah, anak itu bisa 10 bahasa. Oke, semuanya tadi sudah ke depan, ya, sudah mengerjakan tugas-tugas kelompoknya, sudah mengerjakan pengaplikasian atau contoh penggunaan kalimat-kalimat thayyibah dari mulai subhanallah, kemudian masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar, ya. Itu semuanya harus bisa kalian praktekkan nanti di rumah, ya. Jangan sampai misalnya ketika sudah mengerjakan ini, sudah belajar kalimat thayyibah tapi masih aja keluar kata-kata kotor misalkan, ya. Sudah mulai pakai bahasa-bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.